Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Memberitakan Kabar Baik, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 15 dan ayat 20. Lalu Yesus berkata kepada para rasul, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu sebagai tanda-tanda yang menyertainya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus berkata kepada para rasul, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan Yesus tersebut tidak hanya dialami oleh para rasul saja, melainkan juga oleh umat manusia yang sungguh percaya kepadanya. Hari ini, gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Ia adalah misionaris terbesar kedua setelah Santo Paulus. Sebagai seorang misionaris, ia memberitakan kabar baik atau Injil ke seluruh penjuru dunia, antara lain India, Malaka, Jepang, dan Cina. Pada saat itu, kuasa Tuhan sungguh bekerja dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sebagai imam yang dibaptis dan percaya kepada Yesus Kristus, ia belajar aneka bahasa baru dari masyarakat setempat, mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan membaptis orang banyak dalam nama Tuhan. Meski ia bersurat mengakui kelelahannya, namun kuasa Tuhan terus membimbing dan menguatkannya untuk memberitakan kabar baik hingga akhir hayatnya. Mungkin secara manusiawi muncul pertanyaan, dia menyembuhkan banyak orang sakit, namun dia sendiri meninggal karena sakit. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan manusiawi tersebut bernada sinis, tidak percaya. Sebagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus di kayu salib dan mencelanya. Dia menyelamatkan orang banyak, namun dirinya sendiri tidak bisa ia selamatkan. Yesus berkata, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Seringkali terjadi pada saat kita jujur mengakui ke dalam diri bahwa kita ragu akan firman Tuhan karena sulit masuk di akal manusia. Pada saat yang bersamaan itu juga,
kita beralih jadi percaya. Maka yang dimaksud Yesus sebagai siapa yang percaya adalah semua pihak, baik yang langsung percaya maupun yang semula tidak percaya, lalu beralih jadi percaya. Yang penting adalah kita masuk ke dalam diri dan jujur mengakui suara hati. Bukannya salah fokus memusuhi orang lain dan tidak sadar akan lubang di dalam diri. Dalam psikologi, ketidaksadaran akan masalah pribadi dan malah menyudutkan pihak lain dikenal dengan istilah proyeksi atau mengkambing hitamkan orang lain. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang kakak yang sulit menerima keberadaan adik-adik tirinya. Ia tidak suka dengan keputusan ayahnya yang berpoligami. Terhadap ayah, ia menerima, memberikan perhatian, dan menjaga relasi baik. Namun terhadap keluarga baru, ayah atau ibu dan adik-adik tirinya, ia sekedar merespon santun, namun enggan berinisiatif untuk membina keakraban dengan mereka. Ia tahu Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama atau bahkan musuh seperti mengasihi diri sendiri. Namun pada praktiknya, ia merasa kesulitan. Ia tidak mampu mewartakan kabar baik mengenai kasih Yesus tersebut kepada keluarga tiri ayah melalui tindakan nyata. Lebih tepatnya, ia tidak mau. Hatinya sekeras batu. Meski ajaran kasih menetesi batu hatinya agar luluh. Ia lalu berdoa, bertanya kepada Bapa. Ia jujur mengakui hatinya yang bulat tidak mau mengasihi mereka sekarang. Ia bertanya, apa yang sebaiknya ia lakukan? Selama beberapa waktu, ia terdiam. Dalam diam, imajinya bergerak. Ia berada di ruangan konseling sebagai konselor. Di hadapannya duduk sang kakak. Ia tersenyum penuh kasih, menerima keadaan diri kakak secara apa adanya. Sikap konselor membuat kakak turut menerima dirinya utuh. Maukah saya tulus menerima dan sabar mengasihi mulai dari diri sendiri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu menerima diri saya secara apa adanya. Kasih penerimaan-Mu pun membuat saya mampu menerima diri sendiri secara utuh. Hati saya yang beku mencair. Saya mau sabar belajar mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Pun belajar mengasihi-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuntunlah saya untuk melangkah dan memberitakan kabar baik-Mu melalui perbuatan. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.